warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Wahyuni, mahasiswa baru jurusan Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi marketing di tengah pandemi COVID-19 ini. Dampak dari pandemi COVID-19 ini dirasakan berbagai pihak. Bisnis salah satu sektor yang terdampak cukup besar, bahkan mengalami krisis di tengah pandemi COVID-19 ini. Roda perekonomian pun melambat dalam waktu yang cukup singkat. Pola pemasaran pun berubah ketika diberlakukan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar. Agar dapat bertahan dalam kondisi seperti ini, tentunya para pelaku bisnis harus bijak dalam mengalokasikan dana kampanye. Aktivitas dalam dana branding itu mutlak harus dilakukan, terlebih di saat work from home seperti ini. Kegiatan branding pun beragam, mulai dari media online, website, dan corporate social responsibility terkait pandemi virus corona dan campaign belanja dari rumah. Berikut adalah strategi marketing di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, tunjukkan kepedulianmu atau tunjukkan kepekaanmu dalam respon pandemi ini dengan menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan. Salah satu yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengambil tindakan yang berfokus pada kepentingan publik, misalnya membagikan fakta-fakta mengenai cara mencegah virus corona. Dengan cara lain, kamu juga bisa memberikan pesan singkat bahwa kamu peduli terhadap orang-orang yang terkena dampak virus corona. Yang kedua, melakukan transaksi online untuk menghindari penyebaran virus corona. Sebisa mungkin hindari transaksi secara tatap muka atau secara langsung. Transaksi akan lebih mudah dilakukan lewat online seperti m-banking atau payment gateway lainnya. Yang ketiga, alihkan strategi penjualan ke online. Di situasi seperti ini, di mana masyarakat melakukan physical distancing, perilaku berbelanja masyarakat pun ikut berubah. Banyak kegiatan maupun transaksi beralih ke online. Salah satu cara untuk menghadapinya adalah beradaptasi dengan keadaan, seperti mengalihkan strategi penjualan melalui e-commerce, media sosial, dan penjualan ke marketplace. Yang keempat adalah beri penawaran khusus seperti diskon. Dalam periode ini dan kondisi yang tidak pasti ini, menarik pelanggan sebanyak mungkin adalah upaya membantu bisnis kamu untuk kurva yang stabil. Daya beli saat ini sedang naik turun, sehingga untuk mendapat pemasukan dan menjaga pelanggan adalah dengan cara menawarkan diskon khusus yang akan membantu pendapatan kamu mengalir. Tentukan produk yang paling diminati dan membuat penawaran khusus, bisa untuk menjaring pelanggan baru atau sebagai cara mempertahankan pelanggan untuk tetap melakukan pembelian. Kemas diskon secara menarik dan sampaikan kepada pelanggan kamu melalui media sosial atau channel lainnya. Yang kelima, kaji ulang anggaran. Finansial dalam bisnis merupakan hal krusial yang perlu diperhatikan, terutama dalam kondisi seperti ini. Pelaku bisnis harus bijak dalam mengambil keputusan. Apakah ada anggaran yang dipangkas untuk memotong pengeluaran? Bagaimana dengan alur cash flow? Para pelaku bisnis harus tetap memastikan bahwa setiap transaksi terbukukan dengan baik dan rapi agar cash flow tetap seimbang. Yang keenam, jangan panik dan berhenti berjualan. Hindari kepanikan atas pandemi virus corona ini dan berhentilah berasumsi bahwa bisnismu akan segera bangkrut karena mengalami penurunan penjualan. Banyak bisnis diambang kepanikan karena adanya berita virus corona terus-menerus. Kamu harus tetap menjual produk dan mencari calon pelanggan dari berbagai cara untuk menarik hati pelanggan.
Ini salah satu cara agar kamu dapat beradaptasi dan tetap berbisnis. Jadi kesimpulan strategi marketing ini adalah media sosial. Salah satu ajang untuk menjalankan bisnis tanpa harus tatap muka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you!